Ngopi Hangat, mengupas opini dan berita yang sedang hangat. Mari beropini secara cerdas, jaga emosi dan jangan mudah terprovokasi. Untuk menghindari nada sumbang, mari kita bincang-bincang dari sudut pandang yang berimbang. Baiklah, sobat RD sekalian, pada pembahasan Ngopi Hangat kali ini ada dua hal yang akan kita kupas atau kita bahas. Yang pertama terkait dengan ormas dan premanisme. Yang kedua, barak militer untuk siswa yang nakal. Dari berbagai sumber pemberitaan, penanganan terhadap ormas yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana itu menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Sementara itu, jika ormas yang melakukan tindakan pelanggaran bersifat administratif bisa dikenakan sanksi dari mulai di-stopnya dana hibah sampai dengan dicabutnya izin, dan itu wewenangnya ada pada Kemendagri. Dan inilah yang seharusnya menjadi fokus prioritas pemerintah, bukan hanya menggelontorkan dana hibah kepada ormas secara cuma-cuma, tapi juga harus mengutamakan pembinaan. Keluhan mengenai ormas juga sempat disampaikan oleh salah satu purnawirawan TNI bahwa ormas sekarang gemar memakai pakaian ala tentara, bahkan melebihi dari pakaian tentara tersebut. Menurut hemat kami, orang-orang yang gemar memakai pakaian ala tentara itu ada 3 alasan. Yang pertama, dengan berpakaian ala tentara, dia merasa kepercayaan dirinya lebih tinggi, merasa gagah. Kemudian yang kedua, cinta terhadap tentara, dan yang ketiga, pengen jadi tentara. Nah, sebenarnya alasan-alasan tersebut bisa saja dikombinasikan, diusulkan bahwa pemerintah harus melakukan pembinaan dengan menggandeng TNI agar anggota ormas dimasukkan ke barak militer, kemudian dididik, dibina, dan disiplin, sehingga matching tuh antara pakaian dengan orangnya. Yang jelas bahwa kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berekspresi, dan berbicara itu dilindungi oleh undang-undang. Kita tidak juga menutup mata bahwa banyak ormas-ormas yang melakukan kegiatan positif seperti membantu kaum duafa, membantu pemerintah dalam penanganan pasca bencana alam, dan kegiatan positif-positif lainnya. Akan tetapi kita juga sepakat bahwa aksi-aksi premanisme seperti intimidasi, pemerasan, kekerasan, dan anarkisme itu melanggar undang-undang. Maka daripada itu, sebagai sesama anak bangsa, mari kita saling ingatkan untuk berbaik-baiklah dalam berorganisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, kita ke pemberitaan Gubernur Jabar yang fenomenal. Banyak gebrakan yang dilakukan gubernur kita yang satu ini. Salah satunya yang saat ini menjadi viral yaitu tentang barak militer bagi siswa yang nakal. Kita ketahui bersama bahwa problematika kenakalan saat ini bukan justru semakin menurun, malah semakin meningkat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa pihak tentang permasalahan tersebut, banyak sekali hal-hal yang justru tidak menemukan solusi. Hal tersebut menjadi PR bagi kita semua. Meski terjadi pro dan kontra, program ini diakui oleh beberapa kalangan menjadi solusi yang tepat. Tapi kalau kita melihat secara objektivitas antara pro dan kontra, bagi yang pro mungkin karena saking banyaknya kenakalan remaja, tidak juga menurunnya angka kriminalitas di kalangan remaja, maka barak militer menjadi solusinya. Di situ kita lihat bahwa kenakalan remaja itu yang seakan terus terjadi dari mulai tawuran, kemudian mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan lain sebagainya. Sementara yang kontra lebih kepada melihat tentang hak-hak anak yang harus didapatkan, dari mulai hak mendapatkan kasih sayang, kemudian hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa apa yang dilakukan KDM
tidak serta-merta tanpa ada pertimbangan bahwa apa yang dilakukan KDM, kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan yang ada, itu hanya memindahkan pendidikan dari yang tadinya di sekolah, kemudian saat ini dilakukan di barak militer. Dan itu juga dilakukan hanya untuk bagi siswa yang dalam tanda kutip nakal. Nah, sebagai contoh awal perdana program ini, ada 39 siswa di Kabupaten Purwakarta yang saat ini sedang melakukan pembinaan di barak militer. Beberapa minggu yang lalu pun ketika kunjungan KDM di Kementerian HAM, bahwa Kementerian HAM menyambut baik, artinya apa yang dilakukan KDM tidak melanggar HAM. Bahkan kalau ternyata program pembinaan siswa nakal di barak militer ini berhasil, maka bisa diusulkan dari Kementerian HAM untuk diajukan ke Pendidikan Nasional atau ke Kementerian Pendidikan untuk dilakukan masif ke seluruh Indonesia. Baik, Sobat RD sekalian, mudah-mudahan program yang sedang dicanangkan tentang pendidikan militer ini atau tentang siswa nakal yang dididik di markas militer ini benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga anak-anak Indonesia bisa berperan aktif untuk menyongsong Indonesia emas. Demikian ngopi hangat pada kali ini. Tetap pantengin terus RD9 Channel untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dalam rangka mencerdaskan logika anak bangsa. Salam ngopi hangat.